Assalamualaikum. Insyaallah, ya Kang, sehat Kang? Iya, siap. Alhamdulillah, insyaallah. Udah sehat ya? Iya. Ya, udah masuk ya, udah makan belum? Iya. Dari mana? Sini, masuk. Pesertanya siapa aja? Dari beberapa dapil di sini. Oh, ini keluar semua. Waalaikum. Mohon maaf Pak, Bapak semua, Ibu, apa kabar? Wah, insyaallah, ketemu lagi Ustaz. Mas, sehat. Pak? Maka yang lain Pak, apa kabar? di luar silakan. Alhamdulillah. Nah, Bang, mohon maaf nih, hujan dan agak terlambat kita, Masya Allah. Baik, sini Bang. Baik, alhamdulillah sekali saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jeruk, cukup anak. bertahan lama ya dari jam 10 Bang. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga ke Bang Ahmad Nur. Nama lengkapnya Ahmad Nur Hidayat. Biasa kita panggil Bang Ahmad Nur karena orang Jakarta panggil abang-abang terus gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau kalau hasil komunikasi terakhir itu bahwa hari Kamis ini masih di Jakarta. Tapi saya bilang ini teman-teman sudah menunggu kehadiran abang ini. Jadi kalau tidak hadir, kasihan juga mereka udah nunggu gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngapunten, saya Ahmad Nur Hidayat. Panggilannya Hidayat bisa, Mat Nur bisa, Ahmad bisa. Betul kata Pak Rusdi, saya ini tinggalnya di Jakarta Pak. Tapi kakek saya ini asal dari sini, kakek dan nini saya dari sini. Makanya kita punya cita-cita, Gelora ini punya cita-cita menjadi Indonesia 5 besar dunia. Kalau saya baca dan saya tahu yang kaya di Indonesia ini kira-kira itu hanya sekitar 4% dari total penduduk Indonesia. Tetapi dia menguasai 80% ekonomi. Sementara ada orang proyek infrastruktur, kereta api cepat, nggak ada jaminannya Pak, bisa dapat pembiayaan. Bahkan tahun ini 2022 itu pakai APBN. Saya bilang, waduh ini kok banyak ketidakadilannya. Kemarin saya ditanya sama wartawan, Pak, ini para menteri sekarang menyampaikan kinerjanya melalui Twitter. Saya tanya, kenapa melalui Twitter? Emang semua orang punya Twitter? Emang semua orang bisa baca? Kan mereka menteri itu harus mempertanggungjawabkan secara lugas kepada kita semua. Kita nggak punya Twitter, nggak bisa baca. Kebijakan yang ditempuh kok menjadi tidak adil buat mayoritas kita. Oleh karena itu harus ada sekelompok orang yang bersama-sama mau menyuarakan bersama. Nah, tetapi persoalannya adalah kita nggak bisa menyuarakan hanya dengan berteriak-teriak. Kita harus bisa mengusahakannya dengan satu tindakan yang sistematis. Kalau teriak-teriak Pak, kita jago demo semua. Mantan pendemo semua kita Pak. Di Gelora itu kalau saya lihat aktivis semua. Saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu semua, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, pertama minta doa restu karena saya ingin mencalonkan diri dari Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar ini. Saya ingin menjadi DPR RI. Niat saya adalah memperjuangkan orang-orang yang ada di kampung halaman saya, kakek saya, karena saya ingat waktu kecil saya diajak ke sini Pak, saya nggak pernah lupa. Jalan kaki dari waktu itu namanya busnya apa, Luragung apa, naik bus Pak saya sama kakek saya, turun di desa di perapatan Panauan. Jalan kaki pagi hari karena kita ngejar supaya pagi, itu saya nyium aroma rumput, padi, itu yang nggak saya cium di Jakarta Pak. Berbekas sekali di memori saya ini. Kemudian kakek saya bilang, saya doakan kamu insya Allah bisa bantu masyarakat di sini. Yang kedua saya kira kalau seandainya Bapak Ibu juga yang punya mimpi yang sama seperti saya, menjadi DPRD di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten, mungkin kita bisa ngomong setelah ini langkah-langkah strateginya Pak. Karena saya percaya perubahan itu kalau bukan kita sendiri yang melakukan perubahannya,
kita mungkin sering kecewa nanti. Jadi kalau Bapak, Ibu semua di sini merasa ingin punya keinginan memperjuangkan aspirasi dari desanya, ayo kita ngobrol Pak, kita diskusi bareng-bareng. Karena saya melihat untuk DPR RI ini kan sebetulnya mensupport teman-teman yang ada di lapangan. Itu ya kunci sukses yang saya cerita dari teman-teman. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa besar yang bisa setara dengan bangsa-bangsa lain. Banyak hal kita lakukan Pak, banyak harusnya kita lakukan. Di antaranya yang kemarin kita launching, kita mau memberikan gizi kepada ibu-ibu dan kepada anak-anak kita. Kita punya gerakan namanya gerakan Gelorakan Generasi 170. Karena bangsa yang besar itu gizinya cukup. Yang kedua, bangsa yang besar itu utangnya sedikit, jangan utangnya banyak. Ya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu teknologi, bangsa yang besar, bangsa yang kuat militer. Itu semua ada dalam agenda Gelora. Jadi Gelora itu melihat 5 besar dunia melalui penguatan teknologi, penguatan militer, dan penguatan ekonomi secara bersama-sama. Dan itu bangsa kita, kalau cerita ya, kalau orang-orang Kuningan ini hebat-hebat. Sampai ada satu jalan Rasuna Said Kuningan. Kenapa itu sejarahnya? Itu sejarahnya waktu Fathahillah menyerang Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Portugis. Fathahillah menghimpun koordinasi dari Cirebon, Gunung Jati, dan para wali-wali bersama dengan orang-orang Kuningan. Orang-orang Kuningan itu tentara-tentara yang badannya kecil Pak, tapi nggak bisa terkalahkan. Dengan perjuangan dari muslim-muslim, ya, orang-orang di Kuningan bersama Fathahillah menyerang Sunda Kelapa, dan Portugis lari, dan orang-orang Kuningan, tentara-tentara Kuningan itu sebagian kembali ke Kuningan, sebagian lagi menempatkan daerah jalan yang sekarang dikenal nama Jalan Kuningan, Haji Rasuna Said, Rasuna Said Kuningan. Jadi itu sejarah yang bangsa kalau bisa arti sempit Kuningan, yang kita nih semua yang asal dari Kuningan ini kita punya sejarah membebaskan Sunda Kelapa Pak, membebaskan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Dan saya kira kita ingin, insya Allah dengan izin Allah, kita ingin punya kesadaran yang tinggi, terutama saudara-saudara saya di kota Kuningan, di Kuningan, supaya kita menyadari kita ini punya potensi. Ketika kita sadar kita punya potensi, insya Allah Pak, insya Allah orang Kuningan bisa jadi pemimpin nasional. Meskipun hanya numpang lahir misalkan. Ya, mudah-mudahan. Tapi suasananya dia dapat, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa berkontribusi yang terbaik buat bangsa ini, buat mayoritas masyarakat Indonesia ini, dan buat lingkungan keluarga kita sendiri. Jadi tidak ada cita-cita Pak di Gelora ini ingin sejahtera sendiri-sendiri. Kita ingin mensejahterakan. Kalau kita ingin mencapai 5 besar dunia, maka semua orang di Republik ini harus 3 kali lebih sejahtera dari hari ini. Kalau Bapak gajinya mungkin sekitar 5 juta, berarti mimpi kita menjadikan bagaimana yang 5 juta itu menjadi 15 juta. 3 kali lipat. Mungkinkah itu? Kalau dari segi jumlah penduduk aja sangat mungkin. Mungkin kita nomor 4 dunia kok. Artinya ada kesempatan yang harus kita ambil Pak, baru kita bisa melompat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kesempatannya Pak Rusdi dan teman-teman yang sudah bersedia hadir. Dan saya kira setelah ini kita bisa silaturahmi lagi Pak. Saya bisa dihubungi di Facebook saya, di Instagram saya, atau nomor handphone saya. Kalau Bapak mau catat boleh, 0811 97 5643. Dan kalau seandainya Bapak-bapak mau berjuang bersama, seandainya Bapak-bapak ingin menyampaikan aspirasi masyarakatnya, entah itu bercita-cita ingin menjadi anggota DPRD kabupaten atau provinsi, saya welcome sekali Pak. Saya sedang menghimpun tim, masih lama memang, tetapi saya ingin lebih awal supaya pekerjaan nanti jauh lebih mudah kalau kita garap dari sekarang. Dan iya 0811 97 56 43. Atau Bapak-bapak bisa lihat di
YouTube saya Ahmad Nur Hidayat, atau di Twitter Ahmad Nur Hidayat juga, di Facebook juga Ahmad Nur Hidayat. Itu saya mulai aktif untuk menceritakan bagaimana pandangan-pandangan saya mengantarkan bangsa ini menjadi 5 besar dunia. Dan saya yakin Pak, kalau saya nggak bersama-sama kita nggak akan berhasil. Tapi kalau kita bersama-sama, yang menikmati insya Allah kita semua. Kalaupun tidak, insya Allah anak cucu kita. Dan dalam Islam itu kan, meskipun besok kiamat di tangan kita ada biji, maka diperintahkan oleh Nabi kita untuk menanamnya. Artinya meskipun kita melihat besok kiamat, kita masih peduli dengan masa depan, masih peduli dengan generasi berikutnya. Dan itu nggak bisa dipisahkan dari kita. Oleh karena itu aturan harus ditegakkan. Jangan aturan itu semau-maunya aja, yang dianggap berisik ditegakkan, yang dianggap bermain-main malah dipelihara. Jadi intinya saya kira upaya mensejahterakan ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu jalannya udah banyak, dan banyak orang pintar yang bisa cerita itu Pak. Tetapi masalah keberpihakannya itu yang kurang. Dan saya kira ini saatnya, ya kalau aturannya udah jelas ya ditegakkanlah aturannya. Tapi kan enggak, akhirnya yang ini dibiarkan mati sendiri-sendiri Pak. Biarin aja, kan tetangga kita yang mati, bukan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kan itu kan lama-lama besok giliran loh yang akan ditimpa kita semua. Makanya Pak, sekarang saya juga bingung. Saya pelan-pelan punya singkong, saya jual harganya cuma 2.000. Upah metiknya aja udah 60.000. Saya bilang kasihan petani kita ini. Padahal kalau kita rantainya jelas, harganya itu bisa naik. Saya kemarin diskusi tentang sawit Pak. Sawit itu komoditas kita terbesar di dunia, yang ekspor sekarang sawit, yang kedua batu bara. Sawit itu harganya 1.300 US dollar per ton. CPO, minyak CPO jadi sawit. Kalau dirupiahkan itu kira-kira 1 juta per kilo lah. Petani punya namanya TBS, tandan buah segar. Ribut aja. Kenapa harganya di bawah terus? Harganya cuma 3.000 per kilo Pak. 3.000 per kilo itu dibeli, cuma diperas saja jadi CPO, kan cuma diperas dari CPO. Kalau udah jadi CPO itu 1 juta. Petani hanya terima 3.000 perak per kilo. Saya bilang ini gimana kita mau sejahtera? Tapi 3.000 pun udah dipuji-puji Pak. Petani udah seneng. Yang punya kebun sawit itu Pak udah ganti mobil pada Pajero semua sekarang Pak. Mereka lagi menikmati nih, harga lagi naik. Harga minyak sawit, minyak goreng juga naik akhirnya. Karena dari CPO itu minyak goreng. Jadi ini udah mereka petani-petani di daerah Sumatera Utara, Riau, sekarang udah punya mobil Pajero semua Pak. Maksud saya ini sawit itu keren cara ngelolanya gitu loh. Meskipun baru 3.000 loh. Pengelola TBS ya udah 1 juta per kilo. Yang di atas tuh jauh lebih banyak lagi. Dan saya tahu siapa orangnya. Siapa orang yang saya tahu. Ada 12 orang yang terbesar ini. Poinnya adalah kalau kita bisa ngelola negara dengan baik, dengan cara yang baik. Contoh sawit aja yang dari 1 juta ke 3.000, taruhlah harusnya 10.000 lah. Saya kebayang nggak tuh, cuma 3.000 per kilo aja mereka udah ganti Pajero Pak. Gimana kalau 10.000? Mereka udah jadi orang-orang kaya. Udah pelisiran ke luar negeri. Nah itu baru sawit. Dan sawit ini dahsyat loh Pak. Dia bisa udah kan jadi solar udah kan. Orang ngeruk minyak, energi tidak terbarukan kan. Kalau sawit kan dipetik buahnya, besok nanam lagi. Coba Pak, kita kurang apa? Sawit udah ada, tinggal dikelola aja bisa jadi bensin, udah jadi solar. Dahsyat nggak tuh Pak dari pohon? Cuman masalahnya informasi kayak begini ini nggak beredar luas, dikip. Belum lagi tadi yang jadi apa? Tadi minyak apa tadi? Sereh wangi. Itu kan banyak sekali pemanfaatannya gitu. Sebetulnya narasi pemerintah itu sudah benar, hilirisasi hasil perkebunan, hasil pertanian.
Cuman di atasnya benar, di bawah-bawahnya ini udah kena oligarki semua, Pak. Inilah kira-kira paparan saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelora Kuningan. Semangat Indonesia! Gelora Kuningan. Semangat Indonesia! Gelora Kuningan. Semangat Indonesia! Ekonomi itu mulai dari sekarang terus pertanian juga menarik, Pak. Nanti kita pelan-pelan nih, kalau seandainya kita bisa manennya efisien, produktivitas bagus, nanti harus ada wadahnya. Ini loh ubi porang. Orang apa ini? Apa manfaatnya? Pesen dong. Nah, karena dia anak-anak muda, dia pesen kirim. Wah dahsyat kayak begitu. Kalau begitu Pak, petani kita sejahtera. Kemarin saya ketemu disabel Pak yang nggak bisa lihat. Dia mijit, tapi saat COVID kan orang nggak bisa. Akhirnya ganti profesi, dia belajar buat telur asin. Ya. Nah, sekarang dia jualin telur asin. Jadi profesinya dua sekarang dia, mijit juga, kan udah boleh kan, sama jualan telur asin. Buat saya tuh kalau kita udah mindsetnya berubah Pak, kemudian ada satu spirit, insya Allah rezeki ketemu Pak. Cuman kita spiritnya itu harus sama juga nih. Sehingga nanti yang atas itu bisa ngubah satu hal yang baru, terus yang bawah juga bisa ngimbangin. Insya Allah. Punten Pak, bisa mohon yang doa restunya, semoga sukses kita, Bapak juga sukses semua, mudah-mudahan. Bapak juga sehat Pak ya. Insya Allah Pak doain. Ayo Pak Rusdi kita pamit. Makasih banyak Pak, pamit ya Pak. Makasih banyak Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya Pak Rusdi. Iya tadi udah kenalan subhanallah. Ini teman beliau, makanya nih mana apa? Ada ribuan orang. Ada komunitasnya dah. Ada komunitasnya, ada. Bunda, makasih ya Bunda ya. Cuma Luar biasa nih Bunda nih ya. Yang pakai seragam Bunda aja nih kan. Makanya saya bilang nanti kalau bisa kalau mau itu dapilnya dipesah. Dapil 2, dapil 4 atau satu kabupaten atau provinsi, satu kabupaten biar berjuangnya sama-sama. Makasih Bu. Pak, mari Pak. Assalamualaikum. Kalau antum punya komunitas, anak-anaknya butuh ya, diajari justru, sikat gigi dan sebagainya, betul kan, katakan. mualaf ini kan rata-rata notabene backgroundnya tuh diusir. Nah, ketika jangankan yang mualaf yang diusir, yang dari kecil yang usaha ketika corona kan kolaps. Apalagi yang ini backgroundnya emang dari nol terus pada diusir ketika masuk Islam, jadi butuh startingnya tuh agak lambat. Itu yang mungkin nanti bisa kolaps. Ya, kita kolaborasi Beliau, insyaallah. aneh di pondok sama beliau bareng terus udah lama juga. Boleh Pak, kita mampir ke pondoknya, kita kampanyein beliau. Siapa tahu yang dengerin kita mau berkunjung ke pesantren beliau atau memberikan bantuan. Makasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Sukses ya. Ini qadarullah aja aneh yang merapat di sini. Qadarullah. Semuanya qadarullah. Oke. Santai aja. Sukses. Kang, Assalamualaikum. Kang, disebar di grup DPD. Oke, siap. Video fotonya. Ya.